So apa sebetulnya yang dikeluarkan oleh MSCI? MSCI itu mereka bikin yang namanya Global Market Accessibility Review. Ini sebetulnya laporan tahunan. Dia menilai begitu banyak pasar saham di planet bumi ini, dia rating tingkat aksesibilitasnya berdasarkan masukan investor institusional. Jadi gini guys, MSCI itu punya yang namanya Global Market Accessibility Review. Itu laporan tahunan. Dia menilai tingkat aksesibilitas pasar modal. Bukan cuma di Indonesia, di semua negara yang ada di planet bumi ini. Pertama, dia kasih review. Apa yang dia review? Yang dia review accessibility-nya bagi investor. So mereka bikin review berdasarkan masukan dari investor institusional di luar sana. Ditanya pendapatnya, menurut lu gimana Indonesia, menurut lu gimana Taiwan, menurut lu gimana Korea Selatan, bursa efeknya bagus nggak, banyak mafia nggak, GCG-nya jalan nggak? Itu mereka review itu. Nah kenapa mereka review itu? Karena mereka pengen bikin laporan. Karena tiap tahun mereka membuat laporan. Laporan ini bakal dipakai sama investor di seluruh dunia biar gampang investasi. Ada berapa sih bursa efek di luar negeri? Lu tahu ya bursa efek itu ada ratusan di planet bumi ini, ribuan bahkan kalau lu masukin negara-negara yang kecil-kecil yang jelek-jelek. Nah mereka bikin review itu supaya ya bursa efek mau memperbaiki dirinya. Dan karena bisnisnya MSCI itu by the way perusahaan for profit ya, cari cuan. Dia cari cuan dengan apa? Jualan informasi, jualan indeks ke para customernya mereka. Ingat ini bukan badan amal ya guys ya. So yang dia lakukan apa? Di laporan tahunan itu dia kasih penilaian terhadap pasar-pasar saham yang ada di seluruh dunia. Dan kalau lu lihat laporannya resminya ya, itu ada 77 halaman total. Dan di situ nggak ada soal downgrade rating Indonesia dari emerging market ke frontier market seperti yang dikabarkan media-media scammers, media-media anjing peliharaan George Soros dan influencer-influencer cap kaki 5 yang hobinya jilat pantat Singapura. Nggak ada hubungannya guys, kagak ada sama sekali. Kalau lu baca 77 lembar itu nggak ada. Yang ada apa? Dia update. Di situ dia update tentang akses pasar, bursa saham di masing-masing kelas yang ada. Jadi banyak negara yang direview. Masing-masing kelas apa? Developed market, emerging market, frontier market, bahkan sampai standalone market juga, market-market yang nggak penting kayak daerah-daerah di Afrika, Zimbabwe dan lain sebagainya. Dia update juga di situ guys.